Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat sukses untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Teman-teman sekalian, topik ini sengaja saya sampaikan kepada teman-teman yang kuliah di S1, S2, dan S3 untuk menjadi pribadi yang berilmu, ya. Loh, Bu, kenapa begitu? Kan saya sedang kuliah, memang sedang menuntut ilmu. Nah, itu masalahnya. Perkembangan teknologi itu sudah membuat kita memanjakan diri gitu ya. Sehingga ketika kita memanjakan diri itu ada bagian-bagian yang hilang sekarang, yaitu adalah diantaranya adalah minat baca, ya. Dan kemudian rasa ingin tahu harusnya berbanding lurus dengan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi harusnya rasa ingin tahunya tinggi, tapi sekarang ada kecenderungan, saya katakan ya, garis bawahi, ada kecenderungan rasa ingin tahunya malah menjadi rendah. Jadi di dalam proses belajarnya itu cenderung menjadi kurang berilmu gitu. Kenapa? Karena inginnya instan gitu. Mencari informasi di dalam menyelenggarakan berbagai proses belajar, antara lain di dalam membuat tugas-tugas kuliah, itu ada kecenderungan inginnya instan. Rasa ingin tahunya menjadi cenderung rendah. Nah, baik teman-teman sekalian, ini saya sampaikan supaya teman-teman pada saat bertemu dengan dosen pembimbing, itu sudah tampil sebagai pribadi yang dewasa dan berilmu. Pribadi yang dewasa dicirikan dengan tanggung jawab yang tinggi, kemandirian yang tinggi, emosi stabil. Itu 3 utama ya, di samping ciri-ciri yang lain. Jadi jangan lupa tanggung jawab yang tinggi, kemandirian yang tinggi, dan emosi yang stabil. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang. Supaya kita menjadi pribadi yang berilmu, kalau istilah kasarnya ya, pada saat ketemu pembimbing, isi dulu kepala kita gitu. Supaya ketika berdialog dengan pembimbing, pembimbing berhadapan dengan mahasiswa yang berilmu pengetahuan gitu. Isi ya, jadi supaya komunikasinya lancar. Ketika ada sesuatu yang kita ajukan judul ataupun apa, misalnya hipotesis dan sebagainya didiskusikan, ada sedikit diskusi, kamu bisa meningkatkan komunikasi itu menjadi lebih baik kalau berilmu gitu ya. Di ilmunya di bidang masing-masing sesuai dengan keahlianmu masing-masing di program studi masing-masing. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin sudah tahu karakteristik ilmu itu, tapi saya ingin mereview supaya lebih mantap ya. Yang pertama itu adalah rasional ya. Rasional itu artinya sesuatu yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional itu adalah berpikir logis ya. Jadi kalau kita berpikir logis berarti pikirannya sehat ya. Cocok dengan akal sehat, itu adalah ciri dari rasional. Jadi berpikir rasional itu adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dengan didukung fakta dan data gitu. Nah, kalau misalnya dengan didukung fakta dan data, maka kalau komunikasi dengan dosen pembimbing itu jangan pakai kirain. Oh, dikirain Bu begini, dikira saya begini gitu. Katanya si Fulan begini gitu. Saya pernah dengar begini. Nah, jadi itu adalah tidak rasional. Jadi gunakan ilmu. Bagaimana Bu jika seperti ini? Saya membaca di dalam jurnal ini ditemukan hasil penelitian seperti ini. Jadi komunikasinya adalah komunikasi orang dewasa. Jangan, oh begitu ya Bu ya, dikira begini, dikira begitu. Itu tidak rasional ya. Sekarang yang ciri kedua dari karakteristik ilmu itu adalah logis ya. Logis itu adalah tadi perkataannya masuk akal, kemudian sesuai dengan logika yang benar ya. Kemudian tentu sesuai dengan penalaran yang jelas. Jadi benar dengan penalaran gitu. Bukan berdasarkan common sense ya, bukan berdasarkan
perasaan kita. Kok kayaknya perasaan saya udah benar Bu gitu, kayaknya udah benar Bu begitu, kayaknya udah benar Pak begitu misalnya. Apa yang benar? Harus logis ya. Jadi gunakan berpikir induktif dan deduktif. Saya sudah pernah memproduksi beberapa video tentang berpikir induktif dan deduktif, baik dalam penggunaan perumusan masalah atau membuat latar belakang masalah. Contoh dengan orang-orang yang berpikir tadi menggunakan nalar itu akan berbicara cepat, bekerja cepat, bekerja tepat. Itu adalah ciri-ciri yang kita munculkan sebagai pribadi yang berpikir logis. Nah, berpikir dengan logika ini konten agak-agak berat nih ya, tapi insya Allah akan sangat bermanfaat untuk komunikasi teman-teman dengan dosen pembimbing supaya lancar ya, jangan mandek gitu. Nah, jadi berpikir logis itu mengarahkan pikiran kita selalu berpikir benar. Nah, supaya benar maka harus banyak membaca dan berlatih berpikir, jangan malas gitu ya. Dan yang ketiga, ciri ilmu yang ketiga adalah objektif ya. Jadi teman-teman jangan lupa ciri atau karakteristik ilmu yang ketiga adalah objektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektif itu adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat diri sendiri atau pribadi. Saya ulangi ya, keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan pribadi. Nah, jadi yang namanya objektif kembali lagi tadi selalu berdasarkan fakta dan data, jangan berdasarkan perasaan ya. Kemudian kalau bicara harus dibuktikan ya. Jadi dibuktikan bagaimana kamu berbicara dengan dosen itu ada dua. Yang pertama, kamu isi kepalamu dengan ilmu. Yang kedua, kamu bawa bukti-buktinya. Misalnya ada fotokopi kalau bimbingannya ini ya offline. Kalau online bawa, sampaikan bukti-bukti. Jadi insya Allah dosen juga nggak akan menolak judulmu dengan semena-mena gitu. Kalau kamu bisa berkomunikasi, mengapa kamu mempertahankan judul itu? Ada loh mahasiswa yang kekeh gitu dengan judulnya. Kemudian dosen pembimbing juga kekeh menolaknya gitu. Tapi terus mahasiswa itu berupaya mencari bukti-bukti ya yang logis dan objektif bahwa dia ingin meneliti itu. Saya tidak mau meneliti yang lain, terus dicari, sampaikan dengan komunikasi yang baik tentu ya, dengan sopan, dengan bukti-bukti, dengan fakta dan data, akhirnya disetujui gitu. Yang tadinya berat gitu, akhirnya dosen pembimbing menyetujui. Dalam sidang proposal itu tim penguji akhirnya setuju bahwa kamu boleh meneliti judul yang sudah kamu rencanakan gitu ya. Tapi kalau tidak didukung oleh fakta dan data, sulit untuk diterima. Yang keempat, ciri ilmu yang keempat adalah terbuka ya. Tidak terbuka itu adalah artinya tidak tertutup. Artinya apa? Dinamis, tidak kaku. Jadi kalau kamu datang mengunjungi atau berkomunikasi dengan pembimbing, baik secara offline ataupun online, kamu terbuka terhadap saran dan kritik serta masukan dari pembimbing gitu. Jangan merasa dibebani kalau dikoreksi gitu. Jangan merasa terbebani jika pendapatmu, tulisanmu ditolak karena belum pas, misalnya diminta untuk yang lain, misalnya dengan teori yang lain lebih pas gitu. Terbuka saja. Tetapi kamu juga jangan punya perasaan begitu ditolak, oh ya udah deh ganti lagi. Ditolak ganti lagi. Kalau kamu merasa itu benar, cari dukungan fakta-fakta untuk mempertahankannya gitu. Kalau kamu terus ditolak diterima, padahal pembimbing juga kan manusia yang butuh ada koreksi. Mungkin pada saat penolakan dukungan fakta dan data darimu itu kurang. Tapi ketika kamu menambahkan data dan fakta, apa pendapatmu, teorimu yang disampaikan kepada dosen pembimbing bisa jadi diterima. Yang tadinya ditolak bisa diterima. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Jadi
literatur yang kamu gunakan, lihat tahunnya, jangan tahun yang sudah udah lama misalnya. Kalau sekarang 2021, 5 tahun ke bawah lah ya, maksimal 6 tahun, jangan sampai 10 atau kemudian 15 tahun di bawah. Jadi sekitar 5 tahun berarti ya 2015, 2000 gitu. Syukur-syukur yang terbaru 1 atau 2 tahun. Cari edisi revisinya misalnya. Terbaru itu ada 2. Bisa jadi penulis baru, bisa jadi penulisnya penulis lama. Jadi kalau kamu punya buku yang 10 tahun ke bawah, cari edisi revisinya, mungkin sudah ada yang 2 tahun dari sekarang, 2019 misalnya 2018, ada edisi revisinya. Berarti sudah ada teori yang baru masuk di dalam buku itu. Ya, jadi harus terbuka terhadap perkembangan zaman itu ya. Jadi ambillah sisi positif itu, harus berbanding lurus antara perkembangan teknologi dengan kemampuanmu melakukan perubahan penyesuaian terhadap teknologi itu. Ya, jadi kalau misalnya saya nggak pakai buku yang offline ya, buku teks misalnya yang tercetak, saya pakainya perpustakaan online, bukunya dari online, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi syarat-syarat untuk mengikuti perkembangan zaman tercapai. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya simpulkan bahwa karakteristik ilmu itu masukkan di dalam pribadimu, sehingga ketika kamu bertemu pembimbing, datang sebagai pribadi yang berilmu, yang berpikir logis, rasional, objektif, dan terbuka. Jadi orang-orang yang berilmu itu pribadinya akan mantap karena senantiasa tadi berpikir logis, objektif, kemudian terbuka terhadap perkembangan, serta selalu berpikir rasional ya. Jangan selalu berdasarkan perasaan atau dengan istilah common sense. Terima kasih teman-teman sekalian, supaya ini kamu cepatlah lulus kalau komunikasinya lancar ya. Terima kasih, bila ada kekurangan mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.